pendahuluan. Berdasarkan gagasan Jepang, Society 5.0 berpusat pada manusia dan menggunakan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, untuk menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita mengolah dan menggunakan data. Data science adalah bidang yang menggabungkan statistik, komputasi, dan ilmu pengetahuan untuk mengolah data besar menjadi informasi yang berguna. Secara keseluruhan, data science di era Society 5.0 memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam berbagai bidang. Pentingnya data science dalam era Society 5.0. Data science sangat penting dalam era Society 5.0 karena memungkinkan integrasi data dari berbagai aspek kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Society 5.0 adalah konsep yang menggabungkan dunia fisik dan digital untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dan sejahtera. Contoh nyata, kesehatan. Prediksi penyakit melalui analisa data kesehatan dapat membantu pencegahan dan penanganan lebih awal. Pertanian. Data science digunakan untuk mengoptimalkan produksi dengan memprediksi cuaca dan pola tanam yang efektif. Kota pintar. Penggunaan data science untuk mengelola lalu lintas, energi, dan sumber daya lainnya secara efisien. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari data science di era Society 5.0. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya database, file CSV, web scraping, serta API, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pembersihan data atau data cleaning, mengkoreksi atau menghilangkan data yang tidak ada, duplikat, serta tidak valid. Teknik yang digunakan dalam hal ini yaitu mengganti nilai yang hilang, menghapus outlier, serta normalisasi data. Lalu yang ketiga ada eksplorasi data atau data exploration, analisis data pertama untuk memahami pola, struktur, dan hubungan antar variabel. Teknik yang digunakan dalam hal ini yaitu statistik deskriptif serta visualisasi data. Lalu yang keempat ada pemodelan data, membuat prediksi atau pengelompokan dengan menggunakan model statistik atau machine learning. Teknik yang digunakan dalam hal ini yaitu clustering, klasifikasi, serta regresi. Lalu yang kelima ada evaluasi model, menilai kinerja model dengan metrik seperti akurasi, recall, serta F1 score. Teknik yang digunakan dalam hal ini yaitu key-fold, cross-validation, ROC curve, serta confusion matrix. Lalu yang terakhir ada deployment model, mengimplementasikan model di dalam lingkungan produksinya untuk pengguna nyata. Teknik yang digunakan yaitu containerization dan juga API development. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan AI di Indonesia. Mengembangkan teknologi AI di Indonesia, terutama di industri media massa, memungkinkan penerapan teknologi ini berkembang pesat dalam berbagai sektor. Dengan fondasi yang kuat dan visi yang jelas, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam inovasi AI di Asia Tenggara maupun di seluruh dunia. AI dapat mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 contoh AI yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada chatbot. Di era teknologi modern, chatbot berbasis AI telah menjadi sangat populer di Indonesia karena kemampuan mereka untuk memberikan layanan dengan cepat dan efisien. Yang kedua adalah aplikasi layanan kesehatan digital, contohnya Halodoc dan Alodokter. Layanan kesehatan berbasis digital telah menjadi pijakan penting dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia di tengah dinamika perkembangan teknologi. Tiga, ada prediksi cuaca. BMKG menggunakan AI untuk memprediksi cuaca dan deteksi dini bencana. Sasaran MDG dan usulan solusi. 1. Definisi masalah. Mengurangi kemiskinan. Masalah ini mencakup kurangnya akses ke pekerjaan yang layak dan mendapat yang stabil bagi masyarakat miskin. 2. Meningkatkan kesehatan ibu. Tingginya angka kematian ibu karena kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai selama kehamilan dan persalinan. 3. Memastikan pendidikan dasar untuk semua. Banyak anak yang tidak bersekolah karena biaya pendidikan yang mahal dan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Saya akan menjelaskan lingkungan masalah agen cerdas ke dalam 4 item PAS. Yang pertama ada performance measure, environment, actuators, dan sensor.
Pada gambar pertama yaitu mengurangi kemiskinan. Performance measure-nya yaitu indeks kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat. Environment-nya ekonomi, sosial, infrastruktur, kebijakan. Aktuatornya sistem pemantauan, pengembangan kebijakan, implementasi program. Sensornya data sosial ekonomi, survei dan studi data dan data geografis. Ada pada gambar kedua yaitu meningkatkan kesehatan ibu hamil. Performance measure-nya tingkat partisipasi, tingkat keberhasilan, dan kualitas pendidikan. Environment-nya ada aksesibilitas, kualitas pengajaran, ketersediaan sumber daya, faktor sosial ekonomi, dan aktuatornya peningkatan akses, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, program bantuan sosial, dan sensornya data pendidikan, data sosial ekonomi, survei dan studi. Pada gambar kelima yaitu ada memastikan pendidikan dasar untuk semua. Performance measure-nya angka kematian ibu, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan pemantauan kesehatan. Environment-nya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesadaran kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur kesehatan. Aktuatornya peningkatan akses, pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan kesadaran, dan pemantauan dan evaluasi. Sensornya ada data kesehatan, data demografi, survei, dan studi. Kesimpulan, secara keseluruhan, makalah ini menekankan pentingnya adaptasi teknologi AI dan data science untuk menghadapi tantangan di era 5.0, serta potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ini untuk berbagai sektor. Lindungi data pengguna, implementasi di berbagai bidang, contoh penggunaan data society dan kecerdasan buatan adalah prediksi penyakit di bidang kesehatan, optimalisasi produk, pertanian, dan manajemen sumber daya di kota pintar. Semua ini menunjukkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas